Viral video anggota BRIMOB marah ancam awak media saat sidang etik Ferdy Sambo. Direktur Jenderal Polisi NRP 7302060 Jabatan Pati Kesatuan Yanma Polri A. Terbukti secara sah dan diyakinkan melanggar 1. Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Saya selaku Kadif Humas, pertama kali sidang KKP hari ini ada yang kurang berkenan atau ada hal yang membuat rekan-rekan tidak nyaman. Mungkin peristiwa tadi pagi ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada rekan-rekan media yang mengawal proses kinerja dari tim sus yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri. Pemeriksaan terhadap para saksi yang sudah diperiksa ada 3, yaitu KM, kemudian RR, dan Barada RE. Namun demikian, yang hadir di sidang pada tempat ini adalah KM dan RR, kemudian untuk Barada RE hadir melalui Zoom. Untuk keputusannya, apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Sementara untuk yang lain terkait dengan 35 personil yang ada dari 97 yang kita periksa, tentunya tidak semuanya kemudian menjadi terduga pelanggar kode etik, ada juga yang menjadi saksi. Kalau memang terbukti mereka yang 30 sekian itu melanggar kode etik Polri, maka harus diproses melalui sidang, gitu kan? Sidang kode etik seperti ini. Tapi mungkin sanksi yang diberikan berbeda, gitu. Kalau yang ini karena dia terlibat langsung, mungkin Pak FS, kita patut menduga nanti ya, kira-kira sanksinya itu PTDH. Tapi belum pasti, kita tunggu juga. Nah, yang lain tentunya akan Sidang kode etik Ferdy Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri pada Kamis 25 Agustus 2022. Sejumlah awak media yang meliputi mendapat perlakuan tak menyenangkan lantaran dibentak salah satu anggota BRIMOB berseragam loreng lengkap bersenjata. Saat itu anggota BRIMOB bernada keras marah kepada awak media yang menunggu kedatangan Ferdy Sambo di depan ruang sidang lantai 1 gedung International Crime Center Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan. Oi, wartawan dengar, kalian kalau tidak mau tertib, saya tidak peduli di luar semua, kata anggota BRIMOB dengan nada tinggi sembari menunjuk ke arah pewarta berita. Sontak, suasana langsung hening sejenak, termasuk Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan saat berada di samping anggota BRIMOB itu. Momen itu langsung diabaikan awak media dan viral di sosial media lewat unggahan akun Instagram @warungjurnalis. Serem amat, jangan galak-galak, komentar @andika. Lalu disaut netizen lainnya, Ivanya Noarius Bor, galaknya sama tersangka dong pak, jangan sok galak deh pak. Masyarakat juga butuh tahu, dan wartawan wakil dari masyarakat untuk menyampaikan beritanya kepada kami. Tweet @Octavia777. Seperti diketahui bahwa hari ini Kamis 25 Agustus 2022, Polri menggelar sidang etik Ferdy Sambo.
Polri sebelumnya menetapkan Ferdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sejak berlangsung sidang etik tertutup, lingkungan Mabes Polri dijaga ketat selama sidang berlangsung. Sejumlah anggota Polri dan Satuan Kerja Pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tak hanya itu, sejumlah personel BRIMOB lengkap bersenjata juga menjaga lokasi atau area tempat sidang etik. Dalam sidang etik, Ferdi Sambo menghadirkan 5 saksi. 5 saksi itu yakni Brigjen H, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo menjalani sidang kode etik dan profesi di gedung TNCC Mabes Polri pada Kamis terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Saat menghadiri sidang, Ferdi Sambo terlihat mengenakan pakaian dinas harian. Kenapa Ferdi Sambo tak memakai baju tahanan? Aturan mengenai pakaian yang dikenakan saat sidang kode etik dan profesi sudah termuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut tertulis di pasal 56 yang berbunyi, pakaian sidang untuk sidang KKIP menggunakan A. Pakaian dinas upacara 4 untuk perangkat KKIP, penuntut dan pendamping. B. Pakaian dinas harian untuk sekretaris terduga pelanggaran, saksi, rahaniawan, pembantu umum, dan ahli dari pegawai negeri pada Polri. C. Pakaian bebas rapi untuk saksi dan ahli bagi yang bukan pegawai negeri pada Polri. Dan D. Pakaian dinas lapangan untuk petugas pengamanan dan pengawalan. Seperti diketahui dalam sidang yang digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Ferdi Sambo hadir sebagai terduga pelanggaran kode etik. Sebelumnya, Ferdi Sambo telah mengakui ia adalah aktor di balik rekayasa dan upaya menghambat penyelidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Obstruction of justice itu termasuk narasi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae yang dimunculkan pada awal kasus mencuat ke publik, serta laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J pada Putri Chandrawati. Hal yang kami juga konfirmasi soal obstruction of justice, dia mengakui memang dialah yang menyusun cerita, dialah yang mencoba untuk membuat TKP sedemikian rupa, sehingga semua orang juga susah untuk membuat terang peristiwanya karena memang ada kerusakan di TKP, ungkap Komisioner Komnas HAM Hairul Anam dalam konferensi pers pada Kamis. Pak Sambo mengakui memang dia orang yang bertanggung jawab untuk membuat cerita itu semua, imbuhnya. Ferdi Sambo sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Brigadir J sejak 9 Agustus 2022 lalu. Ia dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Jukto, pasal 55 Jukto, 56 KUHP. Ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dalam sidang kode etik dan profesi Ferdi Sambo di gedung TNCC Mabes Polri pada Kamis, 3 saksi diperiksa. Mereka adalah Barada Richard Eliezer atau Baradae, Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR, dan Kuat Ma'ruf atau KM. Namun hanya Brigadir RR dan Kuat Ma'ruf yang hadir di gedung TNCC. Sementara Baradae diperiksa melalui Zoom. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, sidang kode etik dan profesi Ferdi Sambo masih berlangsung hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nurul mengungkapkan masih ada sekitar 12 saksi lagi yang belum diperiksa. Nasib Ferdi Sambo baru akan diputuskan setelah semua saksi selesai diperiksa. Berikut ini daftar nama 15 saksi yang diperiksa dalam sidang kode etik dan profesi Ferdi Sambo. Saat itu anggota BRIMOB bernada keras marah kepada awak media yang menunggu kedatangan Ferdi Sambo di depan ruang sidang lantai 1 gedung International Crime Center Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan. Oi, wartawan dengar, kalian kalau tidak mau tertib, saya tidak peduli di luar semua, kata anggota BRIMOB dengan nada tinggi sembari menunjuk ke arah pewarta berita. Sontak, suasana langsung hening sejenak, termasuk Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan saat berada di samping anggota BRIMOB itu. Momen itu langsung diabaikan awak media dan viral di sosial media lewat unggahan akun Instagram @warungjurnalis. Serem amat, jangan galak-galak, komentar @andika. Lalu disaut netizen lainnya, Ivanya Noarius Bor, gak